Hikmah di balik kesombongan iblis. Iblis tercipta dari api, sementara Nabi Adam alaihissalam dari tanah. Begitu selesai menciptakan Adam, Allah segera memerintahkan malaikat dan iblis untuk bersujud kepada manusia pertama sebagai wujud hormatnya. Tetapi iblis terlalu sombong, dirinya yang tercipta dari api, merasa lebih mulia dari Adam yang hanya tercipta dari tanah. Peristiwa penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan perintah sujud kepada malaikat dan iblis telah Allah kisahkan dalam Al-Quran yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis, ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 34. Alasan kesombongan iblis menolak sujud kepada Adam dalam penciptaannya, iblis terbuat dari unsur api, sementara Nabi Adam alaihissalam tercipta dari tanah. Menurut iblis, unsur api lebih mulia daripada tanah. Ia berkesimpulan, dirinya lebih mulia daripada Adam. Bagaimana mungkin makhluk yang lebih mulia harus sujud hormat pada makhluk yang lebih rendah? Bukankah terbalik? Pikir iblis. Kesombongan iblis diabadikan dalam Al-Quran yang artinya, Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya, engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Quran Surah Al-A'raf ayat 12. Apa sebenarnya yang membuat iblis sombong dan berpikir bahwa unsur api lebih mulia dari tanah? Imam Fakhruddin Ar-Razi, wafat 925 Masehi, dalam Mafatihul Ghaib menjelaskan, alasan yang membuat iblis berargumen demikian adalah api merupakan elemen bercahaya, selalu berada di atas, halus, panas, kering, dan identik dengan benda-benda langit yang juga posisinya berada di angkasa. Sebaliknya, tanah adalah elemen berwarna gelap, berada di bawah, kasar, lembab, dan jauh dari benda-benda langit. Selain itu, api juga memiliki kekuatan panas yang menjadi simbol kehidupan. Sementara tanah yang lembab dan basah lebih identik dengan kematian. Jelas, kehidupan lebih mulia dari kematian. Dengan alasan ini iblis berkesimpulan, jika bahan pembuatnya api saja lebih unggul, maka produknya iblis pun demikian. Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, Beirut, Darul Fikr, 1981, Juz 14, halaman 36. Kesombongan iblis yang mengklaim dirinya lebih mulia dengan memandang unsur api adalah klaim sepihak yang tidak bisa dibenarkan. Mengapa demikian? Pada dasarnya, kemuliaan adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memandang unsur pembuatnya. Bukan berarti api sebagai yang unsur lebih unggul dari tanah, kemudian iblis yang tercipta darinya juga lebih mulia. Sementara Adam yang tercipta dari tanah sebaliknya. Realitanya, tidak sedikit orang beriman lahir dari rahim ibu yang tidak beriman. Atau sebaliknya, orang yang akhirnya tidak beriman lahir dari rahim ibu yang beriman. Begitupun iblis, bukan berarti karena ia tercipta dari unsur mulia lantas lebih mulia dari Adam yang tercipta dari unsur lebih rendah. Allah telah menganugerahkan kemuliaan kepada Adam. Karena itu, iblis diperintahkan untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan. Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, Juz 14, halaman 36. Sementara Imam Ibnu Katsir menjelaskan, sebenarnya dari kualitas unsur pembuatnya, sudah lebih unggul Nabi Adam alaihissalam daripada iblis. Karakter tanah adalah lembut, lebih agung, dan tenang. Tanah juga tempat tanaman tumbuh dan berkembang. Sementara api memiliki karakter membakar dan gegabah. Pendek kata, tanah memiliki karakter positif, sementara api negatif. Jelas, tanah lebih unggul. Ibnu Katsir, Tafsirul Quranil, Atsim, Riyadh, Darutaibah, 1999, Juz 3, halaman 393. Akibat kesombongan, iblis pun diusir dari surga. Terkait hal ini, Allah berfirman, yang artinya, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Quran Surah Al-A'raf ayat 13. Hikmah kesombongan iblis. Dari kesombongan iblis di atas kita bisa mengambil beberapa hikmah dan pelajaran, di antaranya sebagai berikut. Pertama, bahaya sifat sombong. Sudah dijelaskan di atas, kesombongan iblis membuatnya membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hormat kepada Adam. Akhirnya nanti, Adam dan Hawa juga berbuat dosa karena menerjang larangan Allah dengan memakan buah khuldi. Tetapi,
bila dosa Adam dan Hawa diampuni, sementara iblis tidak. Kesombongan iblis membuatnya enggan mengakui dosanya, berbeda dengan Adam dan Hawa. Karena itu, terkait bahaya sifat sombong, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim menurut Ibnu Katsir, dalam catatan sejarah, dosa pertama yang diperbuat oleh makhluk Allah adalah kesombongan, yaitu kesombongan iblis tersebut. Ibnu Katsir, Tafsir, Juz 1, halaman 139. Kedua, orang tidak boleh berhujah dengan kias analogi, bila bertentangan dengan nas Al-Quran dan hadits. Mulanya iblis menganalogikan dirinya dengan unsur penciptaannya, api. Menurutnya, jika api lebih mulia daripada tanah yang menjadi bahan penciptaan Adam, maka hasil ciptaannya pun juga demikian, iblis lebih mulia dari Adam. Karena lebih mulia, maka ia membangkang nas perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Hujah iblis yang berdasarkan kias tidak bisa dibenarkan, karena bertentangan dengan nas, yaitu firman Allah yang menyuruhnya sujud. Dalam diskursus usul fikih, kekuatan nas jauh lebih unggul dibandingkan akal, sehingga nas tidak boleh disanggah dengan dalil nalar, termasuk kias. Berangkat dari hal ini, Ar-Razi mengutip ucapan Al-Wahidi dalam kitab Al-Basit berdasar riwayat Ibnu Abbas, seharusnya, iblis menaati perintah Allah, daripada berargumen dengan analogi cacatnya. Karena itu, iblis dinilai sebagai makhluk yang pertama kali beranalogi untuk membantah nas. Barang siapa melanggar perintah agama berdasar analogi nalarnya, kelak ia akan bersama iblis. Wallahu a'lam. Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, Juz 14 halaman 36. Semoga bermanfaat.